Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips belajar tajwid sangat mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, kita sudah membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-26 yang merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya sudah membaca ayat yang ke-26 dan ini akan kita urai dari segi tajwidnya. Kita awali dari inna. Ya, ini adalah bacaan dengung. Inna. Kenapa dibaca dengung? Karena ada nun yang bertasjid. Paling tidak ini kita tahan selama 3 harokat ya, mendengungkannya. Inna Allaha didengungkan selama 3 harokat atau 3 ketukan. Innallah ini dibaca lafzul jalalah atau lafaz Allah tebal. Karena kenapa tebal? Allah bukan illa, karena di awal dari lafaz Allah ini didahului dengan huruf berharokat fathah. Maka lafaz Allah dibaca tebal. Selanjutnya la. Ya, la ini dibaca 2 harokat. Ya, panjang 2 harokat karena ada fathah diikuti dengan alif. Lam alif ya. Ada fathah diikuti alif. Yastahi la yastahi. Nah, ini masih ingat para sahabat sekalian bahwa ini ada bacaan panjang 2 harokat yi ya. Ini bacaan panjang 2 harokat diikuti oleh hamzah. Bacaan panjang 2 harokat yang diikuti oleh huruf hamzah, maka bacaan panjang 2 harokatnya mana? Yi ya. Yi, satu ayunan yi, dia akan berubah menjadi 4 harokat karena bertemu dengan huruf hamzah, sehingga bacaannya harus dipanjangkan 4 harokat. Dalam ilmu tajwid yang ini, yang nun bertasjid ini dibaca dengan gunnah ya, dibaca dengan gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu nun dan mim. Jadi kalau ada nun bertasjid atau mim bertasjid, maka harus didengungkan. Nah, jadi
Kemudian ini ada bacaan panjang 2 harokat yang dia harus dibaca 4 karena bertemu dengan huruf hamzah. Sehingga ini bacaan tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Di mana mad itu artinya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil itu bisa terpisah. Artinya apa? Ketika kita berhenti di antara yi dan a, ya, itu kita boleh, ya. La yastahyi, nah, kita boleh berhenti di sini ataupun disambung wasol, di wasol. Nah, kalau kita berhenti di yi, maka hukum asalnya itu adalah yi ini dibaca panjang 2 harokat karena ada kasroh diikuti ya sukun. Nah, kalau kita berhenti di sini, maka misalnya saya baca, nanti berhenti di sini. Innallaha la yastahyi, la yastahyi. Ya, nah, ketika kita berhenti di sini, maka yi-nya cukup kita baca 1 ayunan atau 2 harokat. Baru ketika hamzahnya ini kita baca, kita ikutkan dalam pembacaan atau kita wasol, maka yi-nya ini yang kita panjangkan atau harus kita panjangkan sebanyak 4 harokat, 4 ketukan. Jadi saya ulangi, innallaha la yastahyi Oke. Saya lanjutkan ya dengan bacaan berikutnya, yaitu ayya. Ya. Ayya ini harus kita ingat kenapa dia harus didengungkan, karena ada nun. Ya. Nah, ketika di Al-Quran Rasim Usmani dengan mudah bisa kita lihat tandanya. Ketika ada nun yang tidak berharokat, yang berharokat sukunnya itu tidak ditulis, ini adalah tanda-tanda jelas bahwa dia nanti dibaca dengung. Nah, kita lihat saja dengungnya apa ini. Nah, ketika ada nun yang sukunnya ini tidak ditulis, an kan ini harusnya. Ada nun berharokat sukun bertemu dengan ya, ini ya, huruf ya, maka cara membacanya, nunnya ini dimasukkan ke dalam huruf ya. Ya, cara membacanya gimana? Ayyaw, ayyaw, ya, ayyaw. Ayyaw, sama, ditahan dulu sekira 3 ketukan. Nah, sehingga seakan-akan ini nunnya itu tidak ada. Ya, nun bertemu dengan ya, itu bacaan tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Idgham itu artinya masuk, bi itu dengan, gunnah itu dengung. Artinya nun sukunnya ini dimasukkan ke dalam hurufnya, kemudian disertai dengan dengung. Gimana cara membacanya? Ayyaw, ayyaw. Ini yang benar cara membacanya. Jangan yaw. Itu salah. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan ya, atau di dalam idgham bi gunnah itu ada 4 huruf, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu salah satunya itu ya, nun, mim, waw, atau disingkat dengan yanmu.
Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari 4 itu, ya, nun, mim, waw, disingkat yanmu, itu maka cara membacanya dimasukkan disertai dengung. Oke, ini sangat mudah sekali. Ayyam, riba, masalam, masalam, lama, ini tanwin bertemu dengan huruf mim, hampir sama dengan ini ya, ini sama, cuman ini tanwin, kalau ini nun sukun, kalau ini tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 4 tadi. Masih ingat, yaitu hurufnya ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw, yanmu disingkat dengan yanmu. Sehingga ini menjadi masalam dimasukkan tanwinnya ini dimasukkan ke dalam huruf mim. Lamma didengungkan selama 3 harokat. Ma diayun karena ada fathah diikuti alif yang dalam bacaan tajwidnya disebut dengan mad tabi'i. Ada 3 hurufnya, yaitu fathah diikuti alif, dhammah diikuti wawu, dan kasroh diikuti ya sukunnya. Kita ingat bahwa mad tabi'i itu ada 3 huruf. Ma ya dibaca panjang 2 harokat. Ba'u dibaca panjang 2 harokat. Kenapa disebut sebagai mad tabi'i? Itu mad itu panjang, tabi'i itu biasa. Jadi panjangnya 2 harokat. Dhotau fama, dhotau fama. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan fa. Kalau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi, nun sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 tadi, disebut idgham bi gunnah. Sekarang tanwin atau nun sukun, ya, ini hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Salah satu huruf 15. Ya, maka dia dibaca samar dengung, sehingga dotan bukan dotan, bacanya itu bukan dotan fa, tapi tanwinnya ini bacanya disamarkan. Dotan fama, dotan fama, fa disebut dengan ikhfa hakiki dalam kaidah ilmu tajwidnya. Jadi dia dibaca samar dengung. Notaufa, notaufa, mana samarnya ini? Taufa. Yang salah gimana? Ba'udotan fama, ba'udotan fa. Nah, itu salah. Taufa, yaitu dibaca ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Fama satu ayunan mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif disebut dengan mad tabi'i. Fauqaha, ini fauqaha, ini juga sama dibaca mad tabi'i. Ya, nah ketika ada tanda waqaf jim itu artinya boleh berhenti atau boleh terus. Ya. Ini salah satu alamatul waqaf yang artinya
ketika ada tanda alamatul waqaf jim, itu kita boleh berhenti di sini, fauqaha, ataupun kita juga boleh mewasolkan atau meneruskan. Fa'amma, ingat ini ada mim bertasdid. Sebagaimana yang di sini tadi ada dua huruf seperti yang saya sampaikan, nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dia dibaca gunnah. Gunnah artinya dengung, maka dia harus didengungkan minimal atau setidaknya itu 3 ketukan. Fa'amma. Kita lanjutkan. Nah, ketika ini disambung dengan al-ta'rif, maka bisa langsung kita baca fa'ammal ladzina ya. Kita bisa sambung nah, ini mad tabi'i. Kenapa? Karena ada kasrah, karena harokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Untuk mengingatkan kembali, di dalam Al-Quran Utsmani ini biasanya atau cara menuliskannya itu, kalau dia ya sukunnya itu tidak ditulis sukunnya, berarti ini bagian dari bacaan mad tabi'i, yaitu mad panjang tabi'i biasa, dia dipanjangkan 2 harokat. Fa'ammal ladzina ini khusus, ini juga sama dengan mad tabi'i, cuma kalau di awal ini adalah huruf hamzah, ya, kalau fathah diikuti alif ini kan aslinya dibaca mad tabi'i. Hanya kalau huruf awal yang berharokat fathah ini adalah hamzah, maka dia tidak dibaca mad tabi'i tapi dibaca mad badal. Dia dibaca mad badal. Dan panjangnya sama, dia dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya manu. Ini juga panjang 2 harokat. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada dhammah diikuti dengan waw sukun. Ya. Jadi kalau kasroh diikuti ya sukun, ya-nya tidak ditulis sukunnya, kemudian waw tidak ditulis sukunnya, ini menandakan dia dibaca mad tabi'i, bacaan panjang 2 harokat. Saya lanjutkan amanu. Nah, ini apa ini? Ini ada tanda yang disebut dengan sifir. Disebut dengan sifir. Nah, sifir itu nanti ada 2. Yang pertama disebut sifir mustadir, yang kedua sifir mustatil. Sifir mustadir, kemudian sifir mustatil. Nah, ini yang bulat. Ini disebut dengan sifir mustadir. Kalau yang mustatil itu tanda bulatnya itu melonjong. Melonjong. Ada yang lonjong. Nah, nanti itu ada kaidahnya. Ketika ada sifir mustadir seperti ini, maka kalau kita baca berhenti waqaf di sini, maka tidak kita harus mengharokat sukunkan huruf sebelumnya. Mana huruf sebelumnya? Waw. Nah, ini harus disukunkan. Tapi di sini waw itu sudah berharokat sukun. Jadi ya sudah. Berarti kita baca sesuai aslinya. Amanu. Itu kalau kita berhenti. Kalau wasol, maka tidak memanjangkan huruf sebelumnya. Nah, waw ini kan tidak panjang. Yang panjang kan huruf sebelumnya ini waw maksudnya. Oleh karena itu, baik dibaca waqaf maupun dibaca wasol untuk kasus amanu ini sama, yaitu dibaca panjang 2 harokat. Gitu ya.
para sahabat sekalian. Faya'lamu, bacaan panjang 2 harokat. Na'anna, ini juga dibaca gunnah seperti tadi, yaitu nun mustajid. Hul haqqu mirra, nah ini ada yang baru lagi, yaitu nun sukun bertemu dengan ro. Kalau nun sukun bertemu dengan yanmu tadi dibaca masuk disertai dengung, maka kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2, salah satunya itu ro dan lam, ro, maka cara membacanya dimasukkan tanpa disertai dengung. Tanpa disertai dengung. Jadi gimana cara bacanya? Ya biasa, nun ini dimasukkan ro, seakan-akan tidak ada nun sukunnya. Mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, yang salah gimana bacanya? Mir rabbihim. Nah, itu yang salah bacanya. Mir rabbihim, nun sukun bertemu dengan ro, maka cara membacanya adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bi dengan la tanpa gunnah disertai dengung, ya. Jadi cukup dimasukkan saja mir rabbihim. Mir rabbihim wa. Nah, ada alamatul waqaf shad lam. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ketika kita mendapati alamatul waqaf seperti ini, shad lam seperti ini, maka ini lebih baik diteruskan. Lebih baik terus. Sehingga keutamaannya adalah kita meneruskan ayat ini rabbihim wa. Nah, tidak boleh, atau sebaiknya tidak berhenti di sini, sebaiknya. Ya, afdolnya itu diwasolkan atau diteruskan. Bihim wa. Nah, ini ada mim sukun bertemu dengan waw. Maka cara membacanya, ini disebut apa ini? Mim sukun bertemu waw. Itu kalau di dalam kaidah tajwid disebut idhar safawi. Ya, idhar safawi, yaitu mim sukun bertemu dengan waw. Jadi cara membacanya itu idhar. Idhar itu jelas, maka tidak boleh didengungkan. Rabbihim wa, langsung bihim wa, ya, bihim wa. Wa ammalladzi wa ammalladzina. Nah, ini sama dengan tadi, mim bertasydid dibaca gunnah, ladzi satu ayunan matobi'i, kafaru satu ayunan juga, dhammah diikuti waw sukun matobi'i. Ada sifir mustadir, ketentuannya sama dengan yang tadi. Fayaqu, nah ini matobi'i, lu matobi'i, ma matobi'i lagi satu ayunan karena fathah diikuti alif. Allah. Nah, perhatikan ini panjang. Allah. Mada tadi ada huruf bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan huruf hamzah, maka dia harus dipanjangkan 4 harokat. Apa bacaan tajwidnya? Ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya. Ingat, kalau kita berhenti di antara ini boleh apa tidak? Boleh. Mada itu boleh kita berhenti di antara za sama hamzah, boleh. Tapi danya itu dibaca panjang 2 harokat. Karena panjang 4 harokat sebagaimana tanda layar ini berlaku kalau hamzahnya ikut dibaca. Mada Allah. Allah satu ayunan matobi'i, tallahu, tallah dibaca lafzul jalalah atau kalimat Allah, kata Allah tebal. Biha, nah ini salah satu bacaan mad tabi'i, yaitu fathah diikuti alif kecil di atasnya. Ini menandakan dia dibaca mad tabi'i. Dzal dibaca mad tabi'i lagi panjang 2 harokat. Masalah. Nah, masalah. Nah, masalah ini bukan dibaca masalan kalau berhenti, tapi dibaca masalah satu ayunan. Jadi kalau ada tanwin,
Kalau ada tanwin fathaten seperti ini ya, kemudian kita baca waqaf, maka cara membacanya menjadi berharokat fathah, dipanjangkan 2 harokat. Ini dalam kaidah ilmu tajwidnya disebut mad iwad. Ya, disebut mad iwad. Oke, para sahabat sekalian, pada saat ini kita juga menemui alamatul waqaf mim, dan itu artinya kalau kita menjumpai seperti ini, maka kita wajib untuk berhenti di titik ini, di mana harokat mim itu berada. Bihadza mathala, ayun, mathala. Kita lanjutkan. Yudhillu bihi. Ingat, kalau ada hak domir, ini disebut sebagai hak domir. Ya, hak domir. Kemudian ada ya, ini ya sukun. Ya. Ini adalah tanda ya sukun. Bihi, maka dia dipanjangkan 2 harokat. Bihi. Nah, ini kalau di dalam kaidah ilmu tajwidnya disebut mad sillah khosirah. Ya. Mad itu artinya panjang, silah itu artinya sambung, khosirah itu artinya pendek. Ya. Jadi ini dibaca panjangnya cuma 2 harokat karena hak domirnya ini berharokat kasroh ini bertemu dengan huruf selain hamzah. Mana selain hamzahnya? Kaf ini. Maka dia dipanjangkan 2 harokat. Yudhillu bihi, ya, dipanjangkan 2 harokat. Katsira. Ingat, ini adalah bacaan panjang 2 harokat, yaitu kasroh diikuti ya sukun. Rawa, tanwin bertemu dengan waw, masih ingat? Ini disebut dengan idgham bi gunnah, yaitu dimasukkan disertai dengung. Rawa yahdi bihi katsira. Ya, sama dengan tadi, bihi disebut yahdi, ini bacaan panjang 2 harokat, mad tabi'i. Bihi bacaan panjang 2 harokat, hak domir, ini disebut mad sillah khosirah. Kemudian kasi, bacaan panjang 2 harokat juga dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Ro, tanwin fathaten ketika diwaqaf ini menjadi fathah dipanjangkan 2 harokat. Disebut bacaan tajwidnya adalah mad iwad. Selanjutnya wama. Nah, ini mad tabi'i. Yudhillu bihi. Ini bentuk lain ini, yaitu sillah yang lain, yaitu ada hak domir panjang 2 harokat bertemu dengan huruf hamzah, maka hi-nya itu harus dipanjangkan sepanjang 4 harokat. Jadi ini yang disebut dengan mad sillah tawilah. Ya, mad panjang, silah itu artinya sambung, tawilah itu artinya panjang. Sehingga hi-nya itu harus dipanjangkan berapa? 4 harokat. Bihi illal fa, bacaan mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat. Si nya ini ditipiskan, fasiqin. Karena ada mad tabi'i panjang 2 harokat bertemu dengan huruf hidup yang diwaqafkan. Mana huruf hidupnya? Nah, yang diwaqafkan berarti dia akan mati.
sukunya. Maka Q-nya ini harus dipanjangkan 4 harokat. Sehingga cara membacanya menjadi illal fasiqin. Dalam kaidah ilmu tajwid, cara membaca seperti ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita sudah belajar tajwid untuk bacaan Quran ayat yang ke-26 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa rajin membaca Al-Qur'an untuk keberkahan hidup di dunia kita dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share dan menyampaikan kepada yang lain. Jadi tidak kita saja yang belajar, tapi juga kita menebarkan ilmu ini kepada yang lain, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.